Resource is people, equipment, and material. Ya, jadi feature yang ada di project itu utamanya dia assign work dan resource rate ya. Dan sekali lagi, kalau kita bicara resource itu tidak hanya berkaitan dengan people, tidak hanya berkaitan dengan people saja. Tapi kalau kita bicara resource di project management, ini berkaitan dengan people, equipment, peralatan, ataupun materialnya, raw materialnya. Oke, jadi ada 3 ya. Oke, kalau kita ngomong resource, itu tidak hanya orangnya saja, tapi included orangnya, SDM-nya, equipment-nya, peralatannya, dan juga materialnya, raw materialnya. Okay. Feature description. Resource can be shared between project using a shared resource pool. Each resource can have its own calendar. Nah, maksudnya apa? Jadi semua resource yang kita insert di project, Microsoft Project itu biasanya masuk ke resource pool, istilahnya. Semua di resource pool, semua resource ada, dan semua resource yang ada di resource pool bisa kita, each resource can have its own calendar. Maksudnya apa kalender ini? Maksudnya bukan kalender kita bentar lagi tahun baru ya, maksudnya kalender ini adalah resource calendar. Apa itu maksudnya resource calendar? Resource calendar itu berisi mapping tentang resource assignment. Jadi maksudnya resource A ini tanggal berapa? Tanggal 1 sampai 5 Desember dia ngerjain project A. Project 1. Resource A ini dari tanggal 10 sampai 15 ngerjain project kedua. 15 sampai 20 ngerjain project ketiga dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan resource calendar ini adalah resource allocation atau resource mapping usage dari resource tersebut diassign ke project mana aja. Nah, gitu. Jadi maksudnya resource calendar itu ya. Dan ini juga bisa share between project. Dari resource pool ini kita bisa sharing. Untuk beberapa project. Limitation. MS Project presume additional physical raw materials are always available without limit. Nah, ini limitation-nya. MS Project akan selalu assume bahwa semua raw material fisikal itu available without limit. Nah, itu dia kekurangannya. Oke. Next. MSP offers. Microsoft Project offers apa? Management tools with the right blend of usability, power, flexibility. Dengan adanya Microsoft Project, maka tentu akan membantu manajemen lebih baik lagi. Karena softwarenya dia lebih fleksibel, powerful juga, usability juga. That's why you can manage project more efficiently and effectively. Dengan adanya Microsoft Project ini, tentu kita akan bisa memanage project lebih baik lagi, lebih efisien lagi, dan lebih efektif lagi. Karena tools ini membantu project manager untuk mapping, untuk review dan manage project-nya. Dibandingkan tidak ada tools sama sekali. Okay, next. MSP over. Okay. MSP, Microsoft Project, enable you to stay informed and control. Dengan Microsoft Project, itu membuat kamu tetap inform dan kontrol. Bisa mengontrol apa? Project work, schedule, and finance. Nah, apa project work? Nah, jadi dengan Microsoft Project itu kan secara default tampilannya seperti Gantt chart ya. Kalau kita lihat, nanti kita lihat ada sampelnya, tampilannya seperti Gantt chart. Di Gantt chart itu semua task yang ada di RAB, misalnya sudah di mapping di sana. Timeline-nya sudah ada, kita masukkan start dan end date-nya, kita punya template-nya. Hubungan antar task-nya juga ada, nanti kita isi precedence-nya. Jadi task sebelumnya apa, nanti akan ada. Nanti kita lihat setelah ini. Nah, otomatis project work-nya kita bisa kontrol. Schedule-nya juga bisa kontrol karena kita masukkan start end date-nya. Setiap task kita tentukan start end date-nya. Time duration-nya setiap task kita tentukan. Finance, dari sisi finance, dari cost juga kita kontrol. Kenapa? Karena kita masukkan juga resource di task-tasknya itu, kita masukkan resource-nya juga. Dan kita bisa tentukan juga, kita bisa calculate juga resource tersebut. Jadi, dengan Microsoft Project ini kita bisa manage project work-nya, kita bisa manage secara schedule-nya, dan kita juga bisa manage secara dari aspek finance-nya. Next yang penting adalah and to keep project teams aligned. Nah, this is also important kan. Kita bisa keep project team kita aligned.
Maksudnya align itu gimana sih, Pak? Maksudnya, setiap tim project kita, internal kita, saudara, internal kita itu align. They know what happened to the project. They know last status with the project. Microsoft Project ini kan bisa kita print kan ya, bisa kita share kan ya. Nah, dengan update yang mungkin weekly base atau daily base, jadi semua tim aware. Semua anggota project team aware. Oh lah, status kita di sini. Oh, ini kita blocking di sini. Oh, gini action plan dari project manager begini. Oh, kita mesti execute ini. Nah, jadi MSP ini juga membantu to keep project team aligned. Selain itu juga MSP ini kita bisa print dan juga buat reporting ke atasan kita atau ke customer kita dan sebagainya. Jadi ini sangat membantu, membantu baik di internal ngomongin juga internal perusahaan ataupun internal tim kita, jadi tetap line, membantu juga untuk reporting keluarnya ke manajemen, ke klien dan sebagainya. Oke, oke, oke. Project map, the project map. The project map outline the three phases of the project life cycle. Apa aja itu? Build a plan, track and manage a project, dan maksudnya apa? Secara sederhana, kalau kita bicara project map atau bicara project life cycle, itu adalah build a plan, planning fase. Nah, jelas di planning kan kita plankan semuanya. Setelah plan selesai, maka life cycle selanjutnya apa? Kita start execute the project kan. Execute, monitoring, and control the project. Nah, ini diwakilkan dengan track and manage a project. Jadi setelah planning selesai, kita continue execute the project. Execute, track, and manage the project. Project berjalan, kita track dan kita manage progresnya, hingga akhirnya tentu project selesai. Setelah project selesai, maka kita lakukan close a project. Sekali lagi, dulu pernah saya infokan bahwa project itu menghasilkan project, ciri-cirinya apa? Dia create unique result kan? Kemudian dia ada start time dan end time. Oke, nah maka itu pertama dia di planning fase, build a plan. Setelah planning selesai, kita lanjut ke start project-nya, start the project, kemudian execute the project, tracking and manage the project, kemudian project itu pasti ada start time dan end time. Nah, setelah end time, maka project selesai, kita bisa lakukan close a project. Oke, jadi secara global akan ada life cycle, secara umum ada 3, planning stage, monitoring and control, executing, monitoring and control, track and manage project, dan yang terakhir adalah closing a project. Oke. Build a plan activity. Untuk a plan activity ini kira-kira apa aja sih? Kita define a project, kita plankan project activity-nya, kita plankan for procure resource-nya, kita plankan project cost-nya, quality risk-nya, communication security-nya, optimize the project plan, print and distribute project information. Ya, maksudnya gimana? Suatu planning kita juga, suatu plan activity ini kita bisa menentukan project activity-nya. Project activity ini dari apa? Dari WBS-nya, dari RAB. Tasnya apa aja kan? Nah, begitu tasnya kita masukkan, kita bisa procure resource-nya. Nah, tasnya ada, kita assign resource-nya kan. Resource-nya assign, ada cost-nya, maka kita bisa procure. Procure itu pengadaan ya bahasanya. Nah, maka dengan resource-nya ada, kita bisa continue dengan proses procurement. Maksudnya gitu. Kita juga bisa plan project cost-nya. Tentu karena resource-nya udah tahu, ada cost-nya, kita bisa estimate, masing-masing resource itu ada cost-nya, kita bisa estimate cost-nya. Plan for quality, plan communication, optimize project plan, dan print and distribute project information. Sekali lagi, Microsoft Project ini kan bisa kita print kan ya. Nah, printnya itu informasinya bisa buat internal, berguna buat internal kita, internal dalam grup, buat tim project, dan juga buat eksternal, buat high level management, buat ke klien, dan sebagainya. Print and distribute project information. Oke. Okay. Next.
Track and manage a project activity. Sewaktu planning stage selesai, maka fase selanjutnya adalah kita executing projectnya, kemudian sambil project berjalan, kita track dan manage project activity-nya. Seperti apa aja detailnya, kita track progress-nya, kita manage schedule-nya, kita manage resource-nya, kita manage cost-nya, kita manage resikonya. Dari schedule, ternyata misalnya construction kan ya, hujan terus sehingga task ini ngaret. Nah, kita manage schedule-nya. Mungkin action plan kita apa supaya ini task ini tidak terlalu mundur. Resource-nya mungkin ditambah atau seperti apa. Kita manage lagi resource-nya. Kita manage cost-nya. Oh, ternyata ada task yang udah selesai, resource-nya idle, jadi bisa kita alokasikan ke task lain yang memang masih ongoing. Nah, begitulah. Jadi, dengan adanya MSP ini juga memudahkan kita untuk tracking and manage a project activity. Planning sudah, sekarang masuk ke executing, monitoring, dan control ya. Tracking and manage project activity. Oke, setelah tracking manage selesai, project sudah selesai jalan, akhirnya project selesai, project pun akan tutup ya. Nah, kemudian kita lanjut ke next stage-nya adalah close a project activity. Close a project activity ini ngapain aja? Kita review final project information. Oke, each one of the project phase activity has its own goals. Oke, jadi setelah project selesai, fase selanjutnya adalah close the project. Kita review final project information-nya. Nah, biasanya kalau aktualnya kalau close the project ini, kalau projectnya berjalan lancar, ini waktunya pesta-pesta biasanya. Ngumpul bareng, makan bareng, kita undang klien makan bersama. Something like that biasanya close project. Dan biasanya kalau budgetnya masih banyak juga, budget sisanya masih banyak, itu biasanya buat hadiah-hadiah seperti external hard disk atau jaket, something like that, juga bisa tas gitu. Tapi kalau proyeknya lancar ya. Kalau proyeknya limit di cost, apalagi rugi ya itu biasanya nggak ada dapat apa-apa itu. Ucapan thank you mungkin ya. Oke, next stage, next slide. Enhancement. Enhancement itu perbaikan-perbaikan, update-update terus. Microsoft Project capability were extended with the introduction of Microsoft Office Project Server, Microsoft Project Web Access. Jadi tentu Microsoft Project itu akan ada perbaikan-perbaikan terus. Dari fiturnya juga mungkin akan bertambah terus, dan juga akan ada terintegrasi dengan other software yang beda platform. Jadi also newer version provide for cross functionality with products like PowerPoint, Visio. Jadi Microsoft Project itu juga terintegrasi dengan PowerPoint ataupun Visio. Dan ke depan mungkin dia akan ada tambahan-tambahan fitur yang lain juga. Oke, always enhancement. Always adalah perbaikan, improvement, upgrading ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh GUI-nya ya. GUI web tampilannya ya. Start Microsoft Project. Nah, bisa dicoba cara ngecek Microsoft Project gampang saja. Kita masuk ke program, kemudian kita pilih Microsoft Office. By default, Microsoft Project itu one bundle dengan Microsoft Office. Jadi kalau kita install Microsoft Office full package, itu ada Visio, ada Microsoft Project, Access, Outlook, dan sebagainya. Nah, tapi terkadang kita hanya diinstalin yang importantnya aja kayak Word, Excel, PowerPoint, seperti itu. Nah, saya minta tolong bisa dicek di laptopnya masing-masing, apakah Microsoft Project-nya sudah ada. Caranya tinggal masuk ke program, Microsoft Office, terus pilih dicek apakah Microsoft Project-nya sudah ada. Ini contoh tampilan di Microsoft Project 2010 ya. Bisa dicek sekarang masing-masing, silakan. Halo, sudah ada yang cek? Di saya belum ada, Pak. Oh, belum ada, Mas. Siapa tadi? Mas Ega ya? Iya, Pak. Oh, belum ada. Oke, berarti nanti mesti diinstal ya, Mas. Saya juga ngasih link kemarin. Itu kelas lain ada yang download dari situ bisa. Oke, jadi kalau tahun lalu kita kan bisa ketemu ya. Nah, kalau ketemu tahun lalu itu pengalaman saya akan cari bajakannya. Untungnya kita tinggal di Indonesia ya, bajakan masih ada ya.
Saya dapat dulu bajakannya Microsoft Project itu. Terus installer bajakannya itu akan saya tinggal di salah satu PSI kelas. Pesan saya ini tolong digunakan bersama-sama. Jadi kalau ada rekannya yang butuh installer itu tinggal dikasihkan, diinstalkan. Cuman sayangnya ada miss. Jadi setelah kuliah selesai, UI selesai, saya minta CD-nya itu dikembalikan karena buat adik kelas kalian nanti, saya bilang gitu kan. Nah, ternyata PSC yang memegang installernya itu lupa siapa yang terakhir minjam karena itu kan muter-muter terus kan itu installernya. Akhirnya lost in the jungle, installernya tidak tahu di mana. Nah, kalau kita ketemu, saya bisa carikan lagi installernya. Cuman ini kan masalahnya kita jarak jauh ya. Jadi saya harapkan saya udah share link yang ke Mbak Dinda tadi ya. Nah, di web itu bisa kita download yang software-softwarenya. Kemarin kelas lain Office-nya 2010, jadi dia coba download yang Project 2010. Dan itu bisa. Tapi sekali lagi kalau dari Recommendosco itu yang 2016. Oke. Kemudian yang lain gimana? Udah ada yang terinstall belum? Oh, Mbak siapa ini? Nggak share screen jadi nggak. Siapa ini yang barusan? Mbak Dina belum ada juga. Oh alah, ya udah nanti coba. Atau solusinya kalau nggak ada nanti ke toko komputer atau ke software diminta tolong diinstalin Microsoft Project-nya saja. Gitu paling. Oke. Ada yang sudah terinstall di laptopnya kah? Saya, Pak. Udah. Oh sudah. Mbak siapa? Ayo. Mbak Ayu. Oke, good ya. Berarti tinggal minggu depan kita praktekkan ya. Microsoft Project berapa, Mbak? 2016, Pak. Oh, yes, very good. Berarti udah sesuai yang Dosko minta ya. Oke, yang lain ada lagi? Atau kebanyakan masih belum? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Jadi, kalau misalnya kita pakai Office 2013, terus seharusnya pakai Microsoft Project juga 2013, seperti itu, Pak. Apa bisa misalnya kita 2013 jadi 2016 atau seperti apa, Pak? Oke, setahu saya itu sama dengan Office-nya. Jadi kalau Office-nya 2013, dia juga diinstal, karena itu kan satu paket gitu ya, bundle ya. Oke, kayaknya nggak bisa diinstal terpisah. Tapi kalau dia mau 2016, dia harus install Office-nya, dan diinstal ulang Office-nya yang versi 2016, full package, which is include Microsoft Project-nya. Gitu. Jadi ada Word, Excel, bla bla bla, project-nya juga ada. Tahu saya nggak bisa Microsoft Office-nya itu 2010, project-nya itu 2013, atau Microsoft Office-nya 2013, project-nya itu 2016, tahu saya nggak bisa. Tahu saya. Tapi nggak tahu kalau nanti misalnya ada yang bisa ya, tahu saya nggak bisa. Karena dia bundle di ininya Microsoft Office. Jadi kalau kita lihat install Microsoft Office, kan itu banyak pilihannya tuh. Apakah kita mau full package atau kita pilih tertentu saja, kan itu ada pilihannya. Setahu saya seperti itu. Tapi nggak tahu kalau misalnya kalian ke toko software atau ke toko komputer ada yang bisa ngakalin seperti itu juga bagus. Yang penting, seandainya memang Microsoft Project-nya 2016, Office-nya 2013, jangan sampai ada fitur lain misalnya di Word yang terganggu atau Excel-nya terganggu. Yang mana itu kan yang priority juga kalian pakai kan buat bikin KTTA, buat tugas kan biasanya di Word, Excel ataupun PPT kan, PowerPoint kan. Paling pesan saya itu aja sih. Tapi kalau memang bisa, nggak taunya yang lain nggak terganggu, it's fine. Gitu. Itu ya, Mbak ya? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, oke. Jadi nanti di list aja, Mas Ega. Di list yang belum, nanti coba ada yang siapa tahu ada yang sudah bisa download, atau ada link lain buat download, nanti di-share aja ke teman sekelas, ya Mas Ega ya. Dan saya juga di info, jadi saya bisa share ke teman kelas kalian yang lain. Yang link yang saya share ke Mbak Dinda itu kelas lain kemarin sudah coba download di situ bisa. Kebetulan Office-nya dia 2010, makanya dia download Microsoft Project yang 2010. Sesuai dengan version Office-nya. Oke, jadi cara ngeceknya gampang ya. Kalian masuk ke all program, masuk ke Microsoft Office, itu adalah satu paket dengan Microsoft Office. Kalau belum ada, berarti kalian harus install. Karena memang kalau kita install Office dari awal, itu memang ada choose-nya, pilihannya. Apakah project apa aja
included kan dia banyak kan, apa semuanya terinstall atau kita pilih apa aja yang terinstall. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Microsoft Project Screen. Jadi kalau kita lihat screen-nya, Microsoft Project ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah, kita lihat di sini dia juga sangat dekat dengan Gantt chart. Kita lihat di sini ini adalah buat schedule-nya, ini buat task name-nya. Jadi kalau dari RAB itu kita tinggal copy paste, jebret masuk sini langsung masuk banyak. Tapi sekali lagi, kalau RAB langsung copy paste, tolong di cross check kembali sekali lagi karena worried-nya ada tas-tas yang tidak ter-include ke copy di sini. Namanya juga kita copy paste banyak kan. Dari Excel kita copy paste ke Microsoft Project. Oke, di sini kita tentukan durasinya. Durasi akan automatically tergenerate once kita masukkan start dan finish time-nya. Ini kalau kita next ada start finish time, nah, nanti kelihatan. Oke, jadi sekali lagi tampilan dasarnya kurang lebih seperti ini. Ini ada buat Gantt chart-nya. Ini quick view button-nya sebelah sini. Ini ada schedulingnya. Ini sheet view-nya di sini. Active panel control-nya indikator sini. Nah, ini ada ribbon. Ribbon yang tempat-tempat tab buat ya ribbon. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke work area. Nah, kita lihat ini data yang sudah terisi, gimana tampilannya benar-benar secara default seperti template Gantt chart ya. Jadi ada start-nya, ada end-nya, duration-nya ini akan automatically terisi, oke, dan seterusnya. Work area, ini disebut work area. Work area itu apa? The work area occupies the largest part of the screen and contain the data associated with the project. The key point to remember is that a project is made up of tasks and resource, and the work area allows you to view your task and resource data in a number of different ways. Ya, jadi ini ngomongin work area, ini mostly largest part of the screen ya, karena memang kita harus masukkan data-data di sini. Oke. Nah, setelah datanya masukkan, maka akan termapping di sini. Start and date-nya kita masukkan, predecessor task-nya, task sebelumnya kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan nanti akan tergambar di sini semua. Tampilannya, project-nya seperti apa. Itu work area. Lanjut, the ribbon. Nah, the ribbon ini adalah yang bagian atasnya sama seperti Excel. Jadi tab-nya ada task, resource, project, view, format, dan ini ada feature-feature-nya. Oke. The ribbon. When you need to do something with the data in the work area, such as format it, color it, analyze it, move it, copy it. Nah, jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu di data di work area, misal kita mau format, mau analisa, kita mau copy, kita mau pindahkan, oke, atau yang else, atau aktiviti yang lain, you will find all of the relevant comment on the ribbon. Nah, komen-komennya itu semua ada di ribbon bagian atas ini. Inilah yang disebut sebagai ribbon. The ribbon has comment organized thematically using a series of tabs. Using a series of tabs across the top. Comments on each tab are further organized into groups of like comment. Nah, jadi maksudnya di ribbon ini ada tab-tabnya. Di task ini kita bisa ngerjain apa aja. Di resource, kalau tab resource ini diklik, kita bisa ngerjain apa aja. Di project juga sama. Dan itu mungkin nanti lebih kita eksplor lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Ini di ribbon. Jadi kalau kita mau ngolah data, ngompil data, ngutak-ngatik datanya, ini kita lihatnya di the ribbon. Oke, sekali lagi ini work area. Kemudian ini the ribbon yang bagian atasnya. Kemudian kita lanjut ke the backstage. Nah, backstage ini bukannya apa? Panggung belakang ya, atau belakang panggung ya. The backstage. Oke. What is the backstage? The backstage. When you want to do something with the data in your work area, ketika kita mau melakukan sesuatu di data yang ada di work area, such as save it so that you can access it again. Misalnya kita mau save, nanti kita kerjain lagi lah. Kita mau save dulu, atau kita share ke teman kita, atau submit ke dosen, atau ke high level management kita. Oke, kita mau print it, nah, itu masuk ke backstage.
share it with a colleague, send it to your boss, kita mau kirim ke atasan kita, protect it from prying eyes. Nah, gitu. Maksudnya apa nih prying eyes? Oh, mungkin kita save data kita dari yang suka ngintip, maksudnya prying eyes. Oke, jadi memprotek data kita dari biar nggak terlalu di inilah. Jadi di backstage itu kita bisa protect juga. Or whatever, you will need to access the Microsoft Office Backstage area of Microsoft Project. Nah, jadi kita masuk ke Backstage, kita bisa save, print, copy, dan sebagainya. Semua di Backstage. Oke. Next. Nah, ini tampilan the ribbon kalau lebih ya. Before start, oke. Examine the various group on the task tab. Nah, jadi di tabnya ini ada banyak grouping-groupingnya. Oke. Klik on the resource tab. Nah, ini kita coba klik resource tab-nya, maka akan ada komen-komen ya yang bisa kita pakai terkait management on the resource. The comment on this tab I used to work with resource ya. Jadi under tab resource kita akan komen-komen ini berkaitan dengan resource. Many will not be available because there are no resource in the blank project on the screen. Nah, banyak komen yang belum aktif. Kenapa? Karena kita belum input data-data resource-nya. Kalau seperti itu. Nah, kemudian kita coba yang poin ketiga, klik on resource pool in the assignment group to display a menu. Nah, coba kita klik resource pool, menunya apa aja di bawahnya. Klik on share resource to display the share resource dialog box. Begitu kita klik share resource-nya, maka akan pop up sebuah share resource dialog box. Oke, jadi semua resource itu biasanya dimasukkan di sini, resource pool. Di resource pool itu juga nanti akan ada, kayak tadi resource kalendernya, akan ada resource-nya itu bisa kita share ke project lain juga, dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi, di ribbon itu tab-nya itu banyak. Kalau kita klik tes, maka akan tampil fitur-fitur atau komen-komen yang berkaitan dengan task. Kalau kita klik resource, maka akan tampil fitur-fitur yang berkaitan dengan resource. Kita klik project, tab project, seperti itu. View, format, dan seterusnya. Nanti mungkin bisa dieksplor lebih dalam lagi. Oke, jadi secara ini introduction-nya seperti itu ya, tampilan review dari Microsoft Project-nya ya. Oke. Next, masuk ke Gantt chart view. Nah, secara default, ternyata Microsoft Project itu formatnya sudah seperti Gantt chart. Ini kita lihat sendiri. Kita masukin tasknya, kita masukkan start end date-nya, ada durasinya, nanti langsung mapping ke sini, itu kan hasilnya seperti ini. Gantt chart views. Kita baca dulu ya penjelasannya. There is one view in Microsoft Project that act kind of like home base. Ya, jadi home base defaultnya, secara default Microsoft Project itu seperti format Gantt chart. And that is the Gantt chart view. Jadi Gantt chart view ya. This view contains all of the elements that are usually required to obtain a quick visual snapshot of the project. Nah, jadi begitu kita view Gantt chart-nya, default-nya, MS Project tampilannya yang like home base-nya ini seperti Gantt chart, maka kita bisa dapat visual snapshot of a project. Kita kayak dapat, kurang lebih gambaran project-nya itu seperti ini loh, visual snapshot of a project. Jadi ini sangat membantu. Jadi secara at a glance ya, jadi secara waktu singkat kita bisa dapat secara gambaran kurang lebih project-nya seperti apa, hanya review dengan Microsoft Project ini. Begitu kita lihat, kurang lebih gambarannya seperti ini. Maksudnya seperti itu. Oke, next. Di sini ada, di sini zoom-nya seperti tadi, sheet view, chart view. Gantt table.
kalau kita bicara Gantt tadi, maka di Gantt tadi itu ada value-value-nya. Seperti misalnya ada ID, ada indikator, ada task name, ada task name-nya, ada duration-nya, ada start and finish-nya. Once kita masukkan start dan finish, maka duration ini akan terhitung ya. Jadi otomatis akan terhitung. Ada predecessor-nya. Predecessor apa masih ingat? Previous task ya. Task yang sebelum. Ada juga resource-nya, resource that used for project. Oke. Ini saya tutup pintu bentar. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sorry di sini hujan deras sekali. Oke. Oke. Ya, jadi ada predecessor, masih ingat predecessor? Activity sebelumnya, resource juga standar lah resource. Sekali lagi kalau kita bicara resource ada 3 hal, yaitu apa? Bisa bicara material, bisa bicara sumber daya manusianya, bisa bicara dengan raw materialnya. Jadi kalau kita bicara resource itu ada 3 hal. Nggak hanya resource itu tentang human-nya saja ya, tentang SDM-nya saja, tidak. Oke, tetapi dia terkaitan dengan manusianya, human-nya, raw material, dan juga peralatannya. Oke, next. Gantt table. Kita lihat tampilan Gantt table ini. Jadi ini semua task name-nya. Kita tinggal copy paste dari RAB. Kita copy paste masukkan di sini. Kemudian di sini ada duration-nya. Duration-nya automatically calculated setelah kita masukkan start finish-nya. Startnya kita masukkan, finish-nya kita masukkan, nanti dia duration-nya akan automatically update. Oke. Kemudian di sini kita masukkan predecessor-nya. Predecessor itu apa? Activity sebelum. Pembersih lapangan, sebelumnya apa, boplang, sebelumnya apa. Nah, setelah predecessor semua dimasukkan, nanti akan termapping di Gantt chart-nya, flow-nya seperti apa. Jadi finish to finish, finish to start, itu akan kelihatan semua. Nah, di kolom resource name ini kita bisa masukkan resource-resource yang dibutuhkan. Biasanya ini lewat resource pool sih masukinnya, setahu saya. Nanti begitu resource pool-nya diakses, nanti akan terupdate di sini. Resource yang dibutuhkan apa aja. Kurang lebih seperti itu tampilan dasar dari Gantt table-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengganti-ganti start dan finish-nya. Start dan finish-nya bisa kita ganti-ganti. Oke. Begitu start dan finish-nya kita ganti, maka automatically akan terupdate di duration. Dan kita lihat, task ini adalah layer 2-nya, sedangkan 3 task ini adalah layer 3-nya yang di bawahnya. Kita lihat ini akan secara automatically terupdate duration-nya. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya untuk task layer 3-nya pertama pembersihan lapangan mulai Friday 29.04. Berarti untuk layer atasnya layer 2, dia akan mulai task pertama di Friday 29.04. Oke, ternyata layer 3 ini ada 3 task, dan task yang terakhir adalah direksi kit dan gudang. Ini plannya Friday 13.05. Karena ini adalah task terakhir di L3 dan udah ada tanggalnya, sehingga dia akan menjadi referensi di task yang L2 finishnya. Akan naik ke sini, sehingga di sini adalah Friday 13.05. Sehingga total durasinya adalah 11 hari. Sehingga kalau subtotalnya ini layer bawahnya ini diakumulasikan, maka dia akan menjadi layer 2. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini automatically update. Oke.
Oke, selanjutnya di sini ada choose task menu, indent. Nah, jika kita masuk ke task, di sini akan ada indent. Indent itu buat apa sih? Indent bukan DP ya. Indent. Indent task itu buat apa? Indent the selected task one level at a time. When you indent a task, it becomes a subtask of the nearest preceding task at a higher level in the task list. Maksudnya apa? Ketika kita klik indent, maka task tersebut akan menjadi subtask. Subtask berarti layar di bawahnya. Jadi kalau atasnya itu kita klik task itu jadi indent, berarti seperti sebelumnya dia layer 2, dia akan jadi layer 3. Oke. Jadi indent, once task itu diklik indent, dia akan menjadi subtask. Subtask ya. Oke. Nah, kita lihat tampilannya gimana. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini adalah subtask dari yang di atas, ini subtask di atas, ini juga subtask di atas. Begitu diklik indent, ini akan menjadi subtask. Jadi bisa dikatakan ini layer 2 dan ini layer di bawahnya layer 3. Oke. Jadi indent itu untuk membuat suatu task menjadi subtask. Begitu dia diklik subtask, dia akan menjadi layer di bawahnya. Ini subtask, ini subtask, ini subtask. Oke. Akumulasi dari subtasknya akan menjadi total waktu di layer atasnya. Hingga kita lihat ini direktur rapat Friday 29, startingnya di Friday 29. Pengerasan lapangan terakhir di Friday 13.5, ini akan jadi finishnya dari layer atasnya. Oke, jadi untuk membuat sublayernya, untuk membuat layer di bawahnya, kita gunakan feature tadi, indent. Oke, last slide, exit from Microsoft Project. Nah, exit ini biasa ya, kita save, terus kita exit. Although several methods exist, the best way to leave Microsoft Project is through the exit command on the backstage menu. Jadi tetap recommended-nya itu kita lewat backstage menu, terus kita exit. Click on the file tab on the ribbon to access the backstage. Click on exit. You may be prompt to save change made to the project. Nah, begitu kita klik exit, akan ditanya di save atau tidak, tinggal kita pilih. Kalau mau di save kita yes, kalau enggak kita no. Ya. Oke. Oke, PPT-nya sudah selesai. Saya izin break azan bentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak.